para peserta kursus MedCityMap yang berbahagia. Saya Adi Nur Cahyono, MedCityMap Educator dari Indonesia. Kali ini saya akan memberikan pengantar tentang MedCityMap, mulai dari apa itu MedCityMap, bagaimana kegiatan yang dilaksanakan dalam proyek ini, sebelum kita diskusikan lebih detail dan kita praktekkan lebih teknis, bagaimana material dengan pemanfaatan teknologi digital diimplementasikan untuk pembelajaran matematika di sekolah. Kita awali dengan sejarah dari MedCityMap proyek ini. MedCityMap dikembangkan oleh Profesor Matthias Ludwig dan Working Group Mathis 1 dari Institut für Didaktik der Mathematik und Informatik Goethe Universität Frankfurt am Main, Jerman, yang mengkombinasikan antara ide materials dengan penggunaan teknologi terkini untuk pembelajaran matematika. Kerangka yang digunakan dalam pengembangan ini kurang lebih seperti ini, bahwa siswa diharapkan mampu mengkonstruk pengetahuan mereka sendiri dalam sebuah proses belajar. Dan dalam proses belajar memerlukan ada sebuah lingkungan belajar, di mana lingkungan belajar ini kita sebagai pendidik, termasuk guru, berperan dalam membangun lingkungan belajar yang membantu siswa untuk mencapai pengetahuan mereka sendiri sesuai dengan target yang diharapkan dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Untuk itu, dalam proyek ini kita mengkombinasikan antara konsep materials dengan mobile learning, sehingga diharapkan mereka dapat mengkonstruk pengetahuan mereka dan termotivasi untuk terlibat dalam kegiatan pembelajaran, sehingga performa dalam matematika akan meningkat dan mereka juga mempunyai pengetahuan baru yang lebih bermakna dan dapat mencapai hasil yang lebih optimal. Dan ini adalah konsep dari didactical situation. Dan terkait dengan materials, ini adalah suatu ide yang sudah lama dan tidak baru. Jadi ini materials dikembangkan tahun 1984 di Australia, di kota Melbourne, telah dibangun sebuah materials oleh Bland and Clark, dan materials adalah sebuah jejak yang atau jalur yang terencana yang memuat beberapa pemberhentian di mana di setiap lokasi siswa dapat mengeksplor pengetahuan matematika, mengeksplor matematika di lingkungan sekitar. Dengan karakteristik material adalah untuk semua orang, ini merupakan aktivitas yang kooperatif dan self-directed, ini adalah voluntary dan adaptable dan juga tidak permanen. Dan dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat pada saat ini, maka kami mengkombinasikan antara materials ini dengan pemanfaatan mobile teknologi. Sehingga di sini kita mengambil manfaat dari peran dari mobile apps, mobile teknologi untuk mendukung kegiatan materials, di mana sebelumnya materials digunakan yang dikembangkan adalah menggunakan peta manual dalam bentuk kertas, dan dalam MedCityMap ini kita bawa peta manual ini ke dalam bentuk digital, sehingga kita memanfaatkan peta digital dengan didukung dengan teknologi GPS untuk pembelajaran matematika di luar ruangan. Sebagai gambaran bahwa MedCityMap Trails dapat kita bangun di berbagai tempat, di sudut-sudut kota, di taman-taman kota, di hutan kota, maupun di lingkungan sekolah, atau mungkin di tempat-tempat bersejarah, tempat wisata, tidak hanya di kota, tapi juga bisa di desa dan juga di berbagai tempat yang memungkinkan untuk proses pembelajaran di luar ruangan dan aman serta nyaman. Sebagai contoh, salah satu tempat
yang telah kita kembangkan materials untuk pembelajaran matematika, di antaranya adalah di Kota Lama. Misalnya sebagai contoh di sini di Kota Lama, di Kota Semarang ada sebuah trials, dan di dalam trials ini terdiri dari 6 titik pemberhentian, 6 lokasi yang masing-masing terhubung atau berkaitan dengan permasalahan matematika yang telah disiapkan oleh pendidik. Ini adalah salah satu contohnya soal yang bisa dikembangkan, permasalahan yang bisa diangkat untuk pembelajaran matematika di luar ruangan. Sehingga pada prinsipnya siswa dapat melakukan aktivitas ataupun masyarakat umum bersama teman-temannya misalnya, atau mungkin dengan keluarga. Jadi tidak harus dalam kegiatan matematika formal di sekolah, tapi juga bisa secara informal dalam suasana yang santai kita dapat melaksanakan aktivitas materialis dengan MedCityMap ini. Dari suatu tempat kemudian mencari lokasi dengan bantuan mobile apps, MedCityMap apps, kemudian sekelompok pejalan kaki ini nanti akan membuka peta dari aplikasi ini dan nanti akan diarahkan pada suatu tempat, di mana di suatu tempat itu nanti akan ada sebuah permasalahan yang bisa didiskusikan solusinya, kemudian mereka memecahkan dan memasukkan jawabannya ke dalam sistem untuk dapat diberikan umpan balik. Jika tidak ada ide, aplikasi juga akan memberikan bantuan dan juga menginformasikan alternatif solusi. Aplikasi ini juga akan memberikan informasi tentang objek ini, sehingga mereka tidak hanya belajar matematika di lokasi ini, tapi juga belajar tentang objek terkait, baik dari sejarahnya atau mungkin kegunaannya. Kemudian setelah selesai di suatu lokasi, nanti akan diarahkan pada lokasi berikutnya, dan seterusnya, dan dalam lokasi-lokasi ini mereka akan melakukan aktivitas matematis, mencari data, mengumpulkan data, informasi, menghitung, mengukur, dan aktivitas matematis lainnya untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara bersama-sama dan mendiskusikannya, dan menerapkan konsep-konsep matematika yang telah dipelajari, yang telah diketahui sebelumnya. Dan seterusnya kemudian nanti akan kembali ke tempat awal dan bisa beristirahat dan mendiskusikan beberapa hal. Tentu saja ini rute didesain tidak terlalu jauh dan tidak terlalu lama, sehingga nyaman dan aman untuk berkegiatan dan juga menyenangkan. Jadi prinsipnya adalah membuat pengguna user untuk dapat beraktivitas matematis dengan menyenangkan dan termotivasi untuk belajar. Dan untuk mengawali, tentu saja para pendidik ataupun orang tua atau edukator siapapun diawali dengan mendesain sebuah trials yang memuat beberapa task. Dan kriteria dari task ini kurang lebih adalah unik dan memerlukan kehadiran. Oleh karena itu juga ketika dalam membuat soal ini juga pendidik harus datang langsung ke lokasi, melakukan pengukuran, penghitungan, atau aktivitas matematis yang lainnya, mengumpulkan data, dan memberikan permasalahan yang atau mendesain sebuah permasalahan yang bisa kita angkat. Sehingga nanti juga dalam penyelesaiannya, user atau pejalan kaki juga harus datang ke lokasi untuk menyelesaikan dan memecahkan masalah ini. Sehingga konsep utama dari kegiatan MedCityMap ini adalah datang ke lokasi, beraktivitas di luar ruangan, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan matematika dan mengenal lingkungan sekitar. Adapun ada pengembangan terkait dengan MedCityMap jarak jauh dengan konsep MedCityMap at home, itu juga nanti akan kita bahas gitu ya, dengan beberapa
hal khusus. Tapi pada prinsipnya Med City Map ini dilaksanakan harus di luar ruangan dan ke lokasi di mana tempat atau permasalahan itu ditandai. Permasalahannya adalah unik, memerlukan kehadiran, dan ada aktivitas yang dilakukan, dan solusinya juga tidak tunggal, dan ini adalah realistis dan memberikan sebuah bantuan-bantuan. Gitu ya. Jadi di sini ada bantuan-bantuan yang ditawarkan oleh pendidik yang membuat permasalahan ini sehingga siswa atau user pada umumnya akan terbantu ketika mereka tidak mempunyai ide. Dan ini juga tentu saja berkaitan dengan eh, matematika sekolah, sesuai dengan kurikulum di sekolah, materi-materinya, dan juga mempunyai format solusi yang bervariasi. Ada yang soal didesain dalam bentuk interval, dalam bentuk isian singkat, atau mungkin pilihan ganda, atau mungkin dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Akan kita bahas secara detail pada saat praktek nanti. Kemudian juga kita informasikan alat yang diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan di lokasi, sehingga user, siswa dapat menyiapkan sebelum mereka memulai perjalanan. Alat apa saja yang diperlukan di lokasi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Apakah penggaris, ataukah meteran, atau mungkin kalkulator, atau mungkin busur, atau yang lainnya. Sehingga mereka sudah mempersiapkan dari awal sebelum mereka memulai perjalanan materialis ini. Dan juga edukator juga perlu memberikan solusi sebagai alternatif yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Meskipun tentu saja banyak solusi yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah, tapi task authors harus memberikan contoh alternatif solusi yang bisa digunakan. Ya, dan ini adalah portal dari MedCityMap yang sudah dikembangkan, sehingga pada kegiatan sebelumnya, educators mencari data, mengumpulkan informasi, dan mencari ide dari luar ruangan, dari lokasi-lokasi tempat mereka mencari permasalahan. Kemudian setelah mendapatkan bahan, kemudian diunggah ke dalam portal. Dapat dikunjungi di medcitymap.eu, kemudian bisa register secara gratis di sana, dan nanti akan mendapatkan akun untuk membuat materials dan juga tas. Dan di sini ada beberapa komponen, dan ini adalah salah satu contoh trails yang bisa dibuat, gitu ya, dan nanti akan mendapatkan informasi berapa banyak yang sudah mendownload, dan ini digunakan untuk kelas berapa, dan apakah ini public atau private. Untuk public, soal-soal atau materials yang public nanti akan melalui proses review oleh para reviewer dari MedCityMap, sehingga materials yang terpublish di dalam aplikasi maupun portal ini sudah dinyatakan layak dan sesuai dengan kriteria materials untuk kegiatan melalui MedCityMap ini. Apabila tidak, atau mungkin para pendidik membuat soal ini hanya untuk kalangan terbatas, maka di sini juga bisa disetting private dan diberikan kodenya ini kepada siswa atau mungkin orang-orang tertentu yang diberi hak untuk mengakses rute ini, gitu ya. Dan ini juga bagi pendidik yang materialsnya tidak lolos dalam proses review untuk dipublish, ini juga masih tetap bisa digunakan dalam kegiatan materials
dengan memberikan kode yang sudah disediakan secara otomatis oleh portal ini, sehingga nanti bisa tetap digunakan untuk siswanya atau mungkin orang-orang tertentu yang menjadi target dari kegiatan ini. Dan nanti para pendidik, educators akan mendapatkan informasi termasuk level berapa dan siapa yang sudah mengikuti, dan juga kita juga bisa mendesain Map digital classroom dan membagikannya dalam kegiatan kompetisi. Dan ini juga akan kita bahas lebih detail dalam sesi khusus tentang digital classroom. Dan ini adalah aktivitas bagi siswa setelah mereka membuka aplikasi dan mencari rute yang sudah ditentukan, atau mungkin mendapatkan kode dari gurunya untuk pelaksanaan materials di lingkungan mereka, bisa di dalam sekolah maupun di luar sekolah, di tempat yang aman dan nyaman. Mereka mencari lokasi, kemudian melakukan aktivitas matematis, melakukan penghitungan dan pengukuran, kemudian juga menerapkan dan menggunakan konsep-konsep matematika yang pernah mereka pelajari, dan mendapatkan feedback dan juga bantuan, dan nanti akan melanjutkan kegiatan ke pos berikutnya dan seterusnya. Ini adalah beberapa contoh tampilan dari Map Apps, mulai dari menampilkan rute, lokasi-lokasi tempat tasnya berada, memberikan soal, dan juga ada gambar yang berkaitan dengan objek yang menjadi sasaran, kemudian juga akan memberikan informasi tentang bantuan-bantuan yang diberikan, dan juga memberikan suatu umpan balik dan memberikan alternatif solusi, dan juga informasi tentang hal-hal yang diperlukan, termasuk bagaimana dan apa yang bisa mereka pelajari dari lingkungan ini, termasuk tentang objek-objek yang mereka jumpai di lingkungan. Dan juga ini juga bisa kita desain dalam bentuk Map Digital Classroom, di mana sekelompok siswa atau sekelompok user dapat berkompetisi dengan kelompok-kelompok yang lainnya dan akan mendapatkan informasi tentang skor yang mereka dapatkan dalam waktu tertentu, dan kita berikan batas waktu untuk berkompetisi dengan memberikan sebuah kode, dan mereka akan melakukan aktivitas dan juga dapat saling berinteraksi dengan pemberi atau host dari Map Digital Classroom ini, dan mereka akan mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan. Dan ini adalah salah satu contoh permasalahan dan alternatif solusi yang diberikan di salah satu lokasi. Sebagai contoh, ini adalah di Polder Semarang Tawang, di mana ada salah satu soal yang berkaitan dengan pintu kendali pintu air, di mana pintu air ini terletak di sebuah polder yang berfungsi untuk mengendalikan banjir di Kota Semarang. Dan mereka juga akan mengetahui, tidak hanya belajar matematika, juga mereka akan mengetahui tentang objek ini, gitu ya. Apa itu polder dan apa fungsinya, dan juga mempelajari tentang apa yang harus mereka lakukan ketika dalam suatu kondisi tertentu. Sebagai contoh di sini, untuk menaikkan pintu setinggi 1 meter, maka mereka melakukan aktivitas, harus memahami permasalahan, kemudian mengidentifikasi matematika yang relevan, kemudian mentransformasikan ke dalam model matematika, kemudian dari matematika ini, model matematika ini diselesaikan sehingga mendapatkan suatu hasil yang dapat diinterpretasikan ke dalam situasi yang nyata. Dan ini adalah proses matematisasi, dan juga ini berkaitan dengan mathematical modeling yang merupakan salah satu tradisi dalam pembelajaran matematika di Jerman. Baik,
Ini adalah salah satu contoh dan tentu saja masih banyak contoh yang dapat kita eh, jumpai dalam Legitimate Portals. Dan ini adalah titik-titik materialis berada, tidak hanya di Jerman, tidak hanya di Indonesia, tapi juga ada di berbagai negara, di berbagai benua, dan ada ribuan, bahkan puluhan ribu materials yang telah didesain, termasuk tasnya, yang dapat digunakan untuk beraktivitas eh, dengan menerapkan ide materials, dengan memanfaatkan teknologi digital. Dan ini juga bisa kita gunakan untuk saling berinteraksi antar pendidik, antar peneliti, dari berbagai negara untuk berdiskusi tentang pembelajaran matematika di luar ruangan dan saling berbagi pengalaman. Dan silakan bisa mengunjungi medcitymap.eu dan bisa menginstal aplikasinya melalui Google Play maupun App Store. Dan ini adalah informasi yang berkaitan dengan MedCityMap dan bagaimana aktivitas yang dilakukan dalam proyek ini. Dan terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang perlu didiskusi lebih lanjut, silahkan bisa hubungi saya dan tim Mobile Material Research Group yang merupakan grup peneliti yang salah satu kegiatannya adalah mengimplementasikan dan mengembangkan MedCityMap di Indonesia. Silahkan kunjungi website kami dan sampai jumpa. Terima kasih.